Selamat malam, Bapak dan Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman yang beragama Islam, salam damai sejahtera, sehat selalu bagi teman-teman yang beragama non-Muslim. Kita ketemu lagi malam hari ini dan saya masih nggak jauh-jauh bicara mengenai masalah budgeting. Kenapa mengenai masalah budgeting? Karena itu adalah kunci kita untuk mencapai kesejahteraan. Ya, kunci kita untuk mencapai financial freedom, ya, kebebasan finansial. Jadi banyak sekali yang timbul dalam pertanyaan saya, kenapa orang itu gagal untuk mencapai taraf hidup yang lebih tinggi. Ya. Nah, saya baca-baca satu buku, ya kebetulan saya baca satu buku dan alhamdulillah. Sebetulnya ini bukan saya hanya ingin berbagi dan saya ingin memperkuat diri saya sendiri untuk hidup dengan cara seperti ini. Ya, hidup dengan cara seperti ini. Jadi sebetulnya ini bukan sesi sharing, tapi sesi sesi untuk mencoba untuk meningkatkan komitmen diri saya pribadi. Ya, agar saya makin teguh untuk menapaki jalan yang baru ini, ya, yang baru saya baca bukunya. Jadi seringkali kalau kita berbicara mengenai budget, orang itu gagal untuk memenuhi anggarannya. Kenapa? Karena mereka tidak mampu, atau saya sendiri juga tidak mampu untuk mengendalikan keinginannya. Ya. Akhirnya yang terjadi, anggaran saya jebol, ya. Lalu saya bilang sama diri saya sendiri, udahlah bulan depan lagi lah saya mulai anggaran saya, udahlah saya strict sama anggaran saya bulan depan lagi. Tapi bulan depan terjadi lagi, akhirnya anggaran saya jebol lagi. Kenapa? Karena mungkin pada satu sisi saya tidak mampu untuk mengendalikan diri saya sendiri. Jadi saya mencoba makin mendalami masalah budgeting ini, dan saya menemukan satu buku, ya, yang ingin saya bagikan kepada teman-teman sekalian. Sebagai pendahuluan, apakah Bapak dan Ibu sadar bahwa roadmap kebebasan finansial itu sebetulnya sangat sederhana. Ya. Saya mengatakan sederhana, bukan gampang. Ya, saya mengatakan sederhana, nggak susah sebetulnya. Yang kedua adalah, apakah Bapak dan Ibu sadar bahwa kunci utama kepada kebebasan finansial itu adalah sekedar hidup di bawah budget. Ya, jadi kita hidup di bawah anggaran. Kita berusaha untuk memenuhi anggaran kita. Apakah Bapak dan Ibu sadar bahwa kunci untuk hidup di bawah budget itu adalah sekedar hanya berbelanja secara rasional, bukan emosional. Ya, secara rasional dan bukan emosional. Dan kalau ada satu indikator atau ada satu ciri atau ada satu kepribadian di mana kita bisa berbelanja secara rasional, ya, apakah kita mau untuk menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari? Ya, ini ajakan terutama untuk diri saya sendiri. Saya nggak akan berlama-lama di roadmap to wealth. Ini yang saya sharing beberapa minggu yang lalu. Jadi sebetulnya caranya sangat sederhana. Yang paling pertama itu adalah living in a budget, ya, jadi hidup di bawah anggaran. Yang kemudian yang kedua, kita menabung, get out of debt fast, jadi keluar dari hutang dengan sangat cepat. Nah, saat kita sudah bisa keluar dari hutang, living in a budget, set up an emergency account, jadi kita harus menyiapkan satu akun darurat. Ya, setelah akun darurat tersebut siap, kita menginvestasikan 10-15% dari pendapatan kita dan akhirnya diduplikasikan. Ya, itu cara sederhana, simple sebetulnya. Jadi roadmap to wealth itu simple, semua orang bisa melakukannya. Tapi nggak semua orang bisa melakukannya, termasuk diri saya sendiri. Nah, jadi kunci utamanya itu adalah living in a budget, hidup di bawah anggaran. Ya. Jadi save more, spend less. Kita nabung lebih banyak, kita belanja lebih sedikit. Nah, ini adalah kunci untuk menuju kebebasan finansial. Ya, Warren Buffett mengatakan, jangan menabung dari apa yang tersisa setelah dibelanjakan, tapi belanjakan apa yang tersisa setelah menabung. Artinya, kita potong dulu di depan untuk menabung, kita hidup di bawah anggaran tersebut, baru setelah itu, ya,
Baru setelah itu tabungan tersebut kita manfaatkan untuk berbagai macam keperluan. Yang paling pertama itu adalah get out of debt fast, kemudian yang kedua itu adalah set up an emergency account, kemudian yang ketiga itu adalah untuk investasi. Ya. Jadi kuncinya adalah menabung, menabung, menabung. Nah, kenapa orang gagal untuk mencapai kesejahteraan? Beberapa minggu yang lalu saya mengungkapkan teori tentang sistem. Ya. Jadi teori tersebut berasal dari General System Theory yang dikembangkan pada tahun 1950 yang mengatakan bahwa semua fenomena itu bisa digambarkan dalam tiga bagian. Yang paling pertama itu adalah input, kemudian yang kedua itu adalah action plan, kemudian yang ketiga itu adalah hasil. Nah, seringkali terjadi kita tidak bisa melakukan apa yang kita rencanakan karena ada noise dari lingkungan. Ya. Noise itu mengakibatkan distraksi tersebut mengakibatkan kegagalan. Nah, untuk mengatasi noise tersebut, maka kita membutuhkan pengendalian. Konsep dasarnya adalah kalau misalkan kita punya input, kita lakukan action plan di dalamnya, kita dari hasilnya selalu kita ukur. Kalau hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, kita harus melakukan tindakan koreksi di sebuah lingkaran di bawah action plan tersebut. Entah kita perbaiki prosesnya, entah kita perbaiki inputnya. Jadi input kita perbaiki atau prosesnya yang kita perbaiki. Nah, ini adalah konsep dasar dari kontrol atau pengendalian. Jadi intinya itu adalah pengendalian diri. Orang-orang yang gagal mencapai kesejahteraan, kebebasan finansial, itu tingkat pengendalian dirinya rendah. Jadi dia sudah punya rencana, tapi dia nggak strict terhadap rencananya dia. Ya, akibatnya yang terjadi, living not under budget, but on budget. Seringkali yang terjadi living over the budget. Living the over. Nah, bagaimana cara mengatasi fenomena tersebut? Saya membaca satu buah buku baru-baru ini, ya, The Minimalist Budget, dan saya tertarik sekali untuk membagikan buku ini kepada teman-teman sekalian, dan saya mencoba untuk The Minimalist Budget ini, saya mencoba untuk menerapkan pada kehidupan saya di masa yang akan datang. Ya. Buku ini dikarang oleh Simeon Lindstrom, ya. Ada di Amazon, dijual di Amazon, tapi saya rasa ini belum diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nah, dia mengemukakan 5 tips. Ya. Jadi budget itu kita harus menjadi seorang yang minimalis. 5 tips bagaimana caranya agar kita punya rational spending, kita belanja secara rasional. Tips yang pertama dia katakan, if you can't buy it twice, don't buy it. Jadi kalau saya tidak bisa beli sesuatu itu 2 kali, jangan dibeli. Ya, jadi hanya beli sesuatu yang bisa kita beli 2 kali. Ya. Tips yang kedua, treat yourself, don't trick yourself. Ya, hibur diri Anda, tapi jangan tipu diri Anda. Tips yang kedua. Tips yang ketiga, do you need top of the line? Apakah kita butuh sesuatu yang top the line, kita puncaknya, ya, yang terbagus, yang terbaik? Tips yang keempat adalah, is it an asset or a liability? Apakah ini merupakan sebuah aset atau merupakan sebuah kewajiban? Dan yang terakhir adalah, should you buy it now? Ya, apakah kita harus beli itu sekarang? Buku ini ya mengajarkan kepada saya bagaimana caranya supaya kita mengelola uang dan mempergunakan rasional, ya, pendekatan rasional sedemikian rupa sehingga pada saat noise itu datang dari lingkungan, kita mulai berpikir apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi dalam tanda kutip godaan tersebut. Nah, saya ingin menceritakan sebuah kurva yang dikemukakan oleh Simeon Lindstrom. Ya. Dia mengatakan bahwa kegunaan dan manfaat, pertama kali usefulness ini naik, tajam sekali. Sampai harga tertentu, usefulness-nya itu tidak terlalu tajam naiknya, tapi harganya naiknya makin drastis. Contoh, iPad Basic, tahun 2020, buku ini dikarang, ya, itu iPad Basic harganya $330, ya. Kemudian naik iPad Mini itu $500, ya.
Tapi manfaatnya nggak terlalu jauh. Naik lagi iPad Air, harganya naik jadi 600, iPad Pro 11 inch itu naik lagi 800 dolar, kemudian naik lagi iPad Pro 12,9 inch. Kalau kita lihat itu pertambahan manfaatnya itu hanya 4%, hanya 3%, 3%, kemudian hanya 2%. Tapi harganya naiknya tajam. Ya, harganya naiknya tajam. Di titik ini kita mulai berpikir ya, mana yang harus saya beli? Pertanyaan pertama yang harus dijawab, begitu ada impuls untuk membeli sesuatu. If you can't buy it twice, don't buy it. Kalau kita nggak bisa beli itu dua kali, jangan beli. Ya, contoh di sini, ya, iPad 330 dolar. Ya, anggaran kita cukup nggak untuk beli itu dua? Kalau ternyata nggak cukup 330 dolar, jangan beli itu. Jangan beli yang 320 dolar, cari yang lebih murah. Ya, cari yang lebih murah. Jadi kita harus berpikir, uang saya, anggaran saya cukup nggak untuk beli itu dua? Kenapa begitu? Karena ini adalah cara kita untuk impuls kita untuk melakukan penghematan pertama kali. Ya, pertama kali. Kita tahu bahwa harganya makin mahal, kualitasnya akan makin bagus. Ya. Di sini kita lihat seandainya anggaran saya ada di bawah, ya, ada di bawah 660 dolar, maka saya nggak akan beli itu iPad basic. Saya cari yang lain. Saya yang cari yang lain. Ya. Nah, ini yang paling pertama yang harus kita sadari. Jadi kita selalu mencari peralatan, kita mencari belanja, sesuatu yang bisa dibelanjakan, itu setengah dari anggaran kita. Ya, setengah dari anggaran kita maksimal. Oke, gimana dengan kualitas? Ya, gimana dengan performance? Gimana dengan, kita lihat bahwa should we buy it now? Bisa nggak kita beli? Haruskah kita beli itu sekarang? Ya. Kalau misalkan ternyata dananya belum cukup untuk beli, maka kita tunda. Ya. Sebetulnya secara basic ada dua pendekatan. Yang paling pertama, kita tentukan dulu anggaran kita berapa. Ya, kita tentukan dulu anggaran kita berapa. Habis itu kita beli yang paling bagus. Ya, contohnya di sebelah kiri, ya, itu adalah anggaran kita maksimum 330 US dollar. Maka kita beli peralatan yang harganya maksimum adalah di bawah itu. Yang kedua, kita tetapkan dulu yang sebelah kanan. Kita tetapkan dulu spesifikasi standar yang ingin kita capai. Ya, yang ingin kita capai, jadi garisnya itu adalah merah tapi horizontal. Habis itu kita cari yang paling murah yang memenuhi spesifikasi tersebut. Ya. Dalam buku ini, ya, pengarang mengatakan bahwa saya membutuhkan peralatan untuk video editing. Pertanyaannya sekarang, apakah dia harus beli iPad Pro 12,9 inch? Walaupun kalau misalkan dipaksakan saat itu anggarannya mencukupi. Jadi aturan yang paling pertama adalah bahwa kalau misalkan kita pengen sesuatu, itu adalah apakah kita bisa beli itu dua kali. Kalau anggaran kita nggak mencukupi untuk beli itu dua kali, jangan dibeli. Itu aturan pertama. Kemudian aturan yang kedua, treat yourself. Ya. Jadi senangkan diri Anda. Don't trick yourself, tapi jangan tipu diri Anda. Contoh, bagi penggemar kopi barangkali membutuhkan termos kopi. Yang kalau misalkan dituangkan, kita bisa minum kopi hangat setiap saat. Ya, termos Starbucks harganya 485.000. Saya sudah menyelesaikan satu pekerjaan, saya sudah menyelesaikan satu proyek, udahlah 500.000, udahlah cincai lah. Ya, saya beli itu 500.000. Tapi itu adalah pembelian yang sangat impulsif, kita menipu diri kita sendiri. Ya, kita menipu diri kita sendiri karena kalau misalkan kita agak sedikit rajin, lihat-lihat kanan kiri, ada termos yang kualitasnya sama, cuma mereknya bukan Starbucks, itu harganya hanya 200.000. Dalam arti kata, saya bisa beli termos itu 2,5 untuk dapat satu termos yang Starbucks. Ya. Itu pembelian rasional yang kedua. Treat yourself. Kita boleh hibur diri kita. Beli termos nggak masalah, tapi jangan tipu diri kita. Ya, dalam arti kata begitu. Ini berlaku untuk semua, termasuk juga kalau saya adalah makan enak. Saya kepengen makan enak, betul saya kepengen makan enak.
Steak, saya kepengen makan steak. Betul, saya kepengen makan steak. Tapi pilihan untuk beli steak macam-macam. Kalau saya pengen steak, saya bisa punya pilihan. Dari mulai warung steak, sampai ke restoran yang sangat mahal yang menyajikan steak yang ada di hotel-hotel. Ya. Dari mulai yang satu porsi itu 110.000 sampai satu porsi 800.000, 1.100.000 pun ada. Ya, saya tahu juga ada steak yang ada di atas itu. Kalau misalkan saya sedang menyelesaikan pekerjaan saya, atau katakanlah saya sedang finish memberikan hadiah pada diri saya sendiri, aduh saya pengen makan steak, ya, saya hibur diri saya sendiri, tapi jangan tipu diri saya gitu. Mentang-mentang karena pekerjaan saya sudah selesai, saya beli steak yang harganya 1.100.000. Yang ketiga, tips dari Simon Lindstrom adalah, do you need top of the line? Apakah kita butuh yang terbaik? Ya. Dalam bukunya, ya, Simon mengatakan bahwa dia membutuhkan laptop Apple, ya, untuk melakukan video editing. Dia lihat, ya, apakah dia butuh yang top of the line. Yang harganya, kalau misalkan dibandingkan, itu selisih 2.500 US dollar. Ya, selisih 2.500 US dollar. Kalikan 14.000, anggap aja kursnya 14.000 biar gampang dikalikan. Itu kurang lebih bedanya adalah sekitar 35 juta. Ya, bedanya adalah 35 juta. Perlukah kita beli yang top of the line, atau kita bisa beli yang versi yang di bawahnya? Ya. Yang saya tahu handphone saya adalah Xiaomi. Kalau saya beli iPhone, saya bisa dapat 4 Xiaomi. Ya. Saya bisa dapat 4 Xiaomi. Dan Xiaomi saya, walaupun itu keluaran tahun 2019, tapi sampai dengan hari ini masih bisa di-upgrade sampai ke Google Pixel, pakai operating system Google Pixel 6a. Dipaksakan. Ya, walaupun konsekuensinya adalah boros baterai. Nggak apa-apa. Saya ngecas baterai setiap 6 jam, 7 jam, 6 jam, 7 jam, 6 jam, 7 jam. Kenapa? Karena handphone saya, Xiaomi itu cuma 3.500 mAh. Saya charge 6-7 jam sudah beres, tapi saya pakai Google Pixel 6a. Sebelumnya, saya upgrade HP saya, Xiaomi saya itu ke Android 12. Ya, Android 12. Sekarang Google Pixel 6a sudah saya upgrade. Apa yang terjadi adalah bahwa saya mendapatkan Xiaomi saya itu dengan setengah harga Samsung yang kualitasnya sama. Ya, setengah harga Samsung yang kualitasnya sama. Jadi saya bisa beli Xiaomi 2, saya upgrade sampai ke maksimum, baru dan kualitasnya itu sama. Dan saya pakai dari 2019 itu sampai dengan hari ini nggak ada masalah. Pertanyaan yang keempat itu adalah, is it an asset or a liability? Apakah itu membantu kita untuk menghasilkan pendapatan atau pemasukan yang lebih besar, lebih banyak, atau mengakibatkan satu kewajiban keuangan? Ya, itu pertanyaannya. Kalau misalkan kita lihat, kita belanja aset, itu artinya kita akan belanja sesuatu yang akan menambah kepada penghasilan kita. Sementara kalau kita belanja liabilities, itu kita akan menambah sesuatu yang berupa kewajiban kita. Ya. Kalau aset, ya, nggak usah mikir, kita beli aja. Nggak usah mikir, kita beli aja. Kenapa? Karena punya manfaat. Walaupun manfaatnya itu baru akan kelihatan setelah berjalannya beberapa waktu. Ya. Menambah kesehatan kita, menambah kebugaran kita, mengefisienkan pekerjaan kita, kemudian juga memungkinkan kita untuk mendapatkan penghasilan yang lebih besar, termasuk di dalamnya itu adalah upgrade diri kita, pelatihan, dan lain sebagainya. Ya. Itu kita jangan mikir. Tabungannya ada, aturannya adalah apa? Kalau misalkan kita bisa beli itu 2 kali, baru kita beli. Itu baru kita beli. Nah, kalau misalkan itu merupakan liabilities, kalau bisa itu dihindari. Ya, kalau nggak bisa itu ditekan semaksimal mungkin. Dan pertanyaan yang terakhir adalah, haruskah saya beli itu sekarang? Ya, haruskah saya beli itu sekarang? Kembali lagi, saya pakai HP Xiaomi 3.500 mAh, saya harus ngecas setiap 6-7 jam sekali. Ada noise dari lingkungan.
Duh, beli dong HP baru yang baterainya lebih kuat, supaya nanti bisa ngecharge, katakanlah sehari setengah baru di-charge gitu. Ada noise dari lingkungan. Keinginan untuk mengganti HP Xiaomi saya yang tadi saya bilang saya paksa sampai ke Google 6A aja masih sanggup. Cuman konsekuensinya adalah saya ngecas baterai itu setiap 6 atau 7 jam. Tapi kalau saya lakukan itu sekarang, kalau saya lakukan itu segera, maka budget saya kacau balau. Ya, budget saya akan kacau balau. Rencana tabungan saya, rencana saya untuk lunasan hutang, rencana investasi saya, semuanya mundur. Ya, itu yang akan terjadi. Jadi pertanyaannya adalah bahwa apakah saya bisa melakukan itu sekarang atau bisa saya tunda. Saya lihat HP saya masih oke lah gitu ya 2019. Cuman masalahnya cuman saya harus ngecas itu setiap 6 sampai dengan 7 jam. Saya harus cari colokan, ya, colokan listrik. Ya sudahlah, oke lah gitu. Daripada sekarang saya belikan itu HP baru dan rencana anggaran saya bubar. The minimalis itu artinya apa? Kita nggak menghilangkan keinginan kita untuk minum kopi, kita nggak menghilangkan keinginan kita untuk makan enak, kita nggak menghilangkan keinginan kita untuk berolahraga, kita nggak menghilangkan keinginan kita untuk kita nggak menghilangkan keinginan anyway. Jadi saya mengatakan bahwa ini adalah balance, ada sebuah keseimbangan. Ya. Cuman dalam memenuhi keinginan kita tersebut, kita harus mulai berpikir ya, yang minimal itu apa? Yang minimal untuk memenuhi keinginan kita. Saya doyan minum kopi. Ya, saya doyan minum kopi. Tapi sekarang saya membataskan diri, minum kopi paling mahal itu adalah janji jiwa. Kopi susu, kopi plus susu plus gula aren harganya 18.000 satu gelas. Nah, maksimal. Di atas itu saya cari kopi Saskia. Di bawah, di atas itu udah nggak saya lirik lagi. Ya, di atas itu. Kalau misalkan ada Starbucks dan lain sebagainya, itu ya saya lihat aja, Starbucks, paling saya balik kanan. Maksimal yang saya beli itu adalah kopi janji jiwa, kopi plus susu plus gula aren, harganya 18.000 satu gelas. Nah, saya ingin mengukakan frugal lifestyle yang dilakukan oleh Warren Buffett. Ya. Dia tinggal di rumah yang sama dari tahun 1958. Nggak pindah-pindah. Duitnya bejibun, dia adalah orang paling kaya ya sedunia. Sedunia loh, bukan se-Amerika Serikat, sedunia. Dia hidup di rumah yang sama dari tahun 1958. Dia nggak pernah minjem. Dia beli breakfast yang murah. Ya. Dia nggak pernah tergiur sama merek. Dia nggak pernah investasi dengan uang pinjaman. Dia beli mobil bekas, bukan mobil baru. Orang terkaya di dunia loh, orang terkaya di dunia. Dia beli mobil bekas, nggak pernah beli mobil baru. Dia selalu cari cara yang kreatif untuk menabung. Dan ini yang terpenting, dia melakukan apa yang dia sukai. Dia melakukan apa yang dia sukai. Ya, dia selalu bayar cash, nggak pernah pakai utang. Sampai dengan hari ini, dia selalu cari kupon untuk beli diskonan, untuk beli sesuatu pakai diskonan. Warren Buffett, orang paling kaya sedunia. Hidupnya frugal. Itu adalah balance antara kehidupan kita yang berdasarkan pada anggaran, maupun juga untuk memenuhi keinginan-keinginan kita. Baik, terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian. Oke, terima kasih banyak semuanya. Selamat malam, salam sejahtera.